Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara pada masa itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro, diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS atau Eropa Legere School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Setelah menjalani masa pingitan kurang lebih selama 6 tahun, Kartini akhirnya dapat menghirup udara kebebasan pada 1898. Selama itu pula, Kartini tidak pernah lupa akan cita-cita besarnya. Semuanya ia curahkan kepada sahabat-sahabat penanya yang sebagian besar merupakan orang-orang Eropa. Pada tahun 1902, Kartini kedatangan tamu seorang penting dari parlemen kerajaan Belanda bernama Henry Hubertus van Col atau yang disebut dengan Van Col. Perjalanan Van Col ke Jawa pada saat itu sebenarnya merupakan perjalanan dinas. Meski demikian, ia tetap meluangkan waktu pergi ke Jepara untuk menemui Kartini. Dari mulut Kartini sendiri, Van Col mendapatkan bahwa gadis itu berhasrat untuk melanjutkan sekolah, akan tetapi kekurangan biaya dan restu dari orang-orang sekitarnya. Van Col kemudian mendukung upaya Kartini untuk bersekolah di Belanda. Namun, rencana Kartini sekolah di Belanda nyatanya juga tidak mendapat sambutan baik dari orang sekitar dan sebagian teman-temannya yang ada di Eropa. Salah seorang rekannya yang awalnya mendukung menjadi berbalik arah, yakni Rosa Abendanon. Ia khawatir sekembalinya Kartini dan Rukmini dari Belanda, mereka bakal disambut oleh sikap antipati pembesar-pembesar pribumi lantaran belajar atas subsidi kerajaan Belanda. Manuver Abendanon tersebut seolah dibenarkan melalui surat yang ditulis oleh dokter langganan Kartini di Rembang yang bernama Bauman. Menurut Bauman, terdapat ketakutan di kalangan orang-orang Belanda yang bertugas melindungi kepentingan negara koloninya. Kepergian Kartini ke Belanda justru dikhawatirkan dapat mendorong kelahiran kaum proletariat kerah putih pribumi yang suka menunjukkan keburukan sosial di Hindia Belanda. Sebagian orang-orang yang berseberangan dengan pendapat Rosa Abendanon seperti Stella dan Nelly Van Col, yaitu istri dari Van Col, percaya bahwa Rosa Abendanon bergerak di bawah bayang-bayang kepentingan politik Hindia Belanda pada masa itu. Di antara sahabat-sahabat pena Kartini yang lain seperti Stella merupakan orang yang paling awal bertukar surat dengan Kartini. Stella mengenal Kartini pada 1899 dari sebuah rubrik majalah perempuan yang diampu oleh Nelly Van Col. Setelah Kartini tutup usia, Rosa Abendanon mengirimkan surat kepada Stella yang menunjukkan keinginan untuk meminjam surat-surat Kartini untuk disunting menjadi sebuah buku. Rosa mengaku merasa bersalah telah menghalang-halangi cita-cita Kartini bersekolah di Belanda. Menerbitkan buku berisi pemikiran-pemikiran Kartini merupakan caranya untuk menebus sebuah kesalahan. Begitulah tulis Rosa Abendanon pada masa itu. Karena keduanya berdiri di jalur politik yang berlawanan, Stella hanya mau meminjamkan 14 pucuk surat, sementara sisanya yang diperkirakan berjumlah 20 hingga 25 surat tidak pernah diberikan. Rosa Abendanon kemudian memutuskan untuk menjadikan kumpulan surat Kartini sebagai sumber pemasukan dana pembangunan sekolah, secara tidak langsung mengusik hati Stella dan kawan-kawan sosialis lainnya. Mereka semakin resah lantaran Abendanon secara sepihak melakukan sensor dengan memotong pemikiran Kartini yang menunjukkan kritik terhadap pemerintah kolonial pada masa itu. Semua itu diduga dilakukan Abendanon agar tidak mengusik calon donatur yang seluruhnya adalah orang-orang Belanda. Namun toh hasil suntingan kumpulan surat Kartini tetap laku keras di negeri Belanda. Setelah tahun 1911, tidak sedikit orang-orang Belanda
mulai mengenal Kartini dan menganggapnya sebagai sebuah fenomena ajaib, buah dari keberhasilan politik etis. Sebelum meninggal, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan untuk didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya yaitu Susilo Joyo Hadiningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian 17 September 1904 Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang, Jawa Tengah. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Namun sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, yaitu seorang tokoh politik etis dari Hindia Belanda. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, namun Kartini mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang sangat bersejarah. Demikian ulasan kali ini mengenai sejarah Kartini dalam perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.